Halo, balik lagi kita. Oke, pada episode kali ini kita akan ngebahas sebuah tugu atau monumen batu gitulah. Iya, ini batu. Tapi bukan sembarangan batu. Iya, ini batu. Tapi bukan sembarang batu. Karena batu ini menuai kontroversi. Jadi di batu ini berisi sebuah pesan atau perintah gitu kepada umat manusia. Terus apa aja pesannya? Langsung aja kita gas ke pembahasannya ya. Sebuah struktur berbahan granit yang berdiri di puncak tertinggi Elbert Country ini merupakan salah satu monumen paling misterius di muka bumi. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil dari monumen-monumen fenomenal seperti Stonehenge dan Göbekli Tepe, tetapi situs sejarah yang berdiri pada tahun 1980 ini menjadi pembicaraan orang-orang, terutama para pecinta teori konspirasi di dunia hingga sekarang. Banyak yang bilang katanya batu monumen yang terdapat di Elbert County, Georgia ini sebagai Stonehenge versi Amerika gitu. Karena kalau tengok-tengok emang mirip sama Stonehenge yang ada di Inggris lah. Selain itu, benda raksasa ini juga menyimpan misteri konspirasi di dalamnya. Bangunan misterius yang memiliki tinggi sekitar 20 kaki ini memiliki 6 batu granit seberat 240.000 pon atau 110.000 kg. Bentuk bangunan ini memiliki 4 buah batu yang berdiri dan ada 1 batu yang berada di tengahnya. Terus ada 1 batu lagi yang berada di atas batu-batu lainnya. Jadi jumlahnya ada 6 batu. Pada tahun 1979 ada orang misterius pakai nama samaran RC Christian gitu. Terus dia datang ke Alberton Granite Finishing Company. Dia mengatakan bahwa dia ingin membuat bangunan untuk menyebarkan pesan kepada umat manusia. Dia juga bilang bahwa dia seorang perwakilan dari suatu kelompok gitulah, nggak tahu kelompok apa. Ditemukan juga buku yang ditulis oleh RC Christian ini di perpustakaan Alberton. Di buku itu dia menyatakan bahwa monumen itu merupakan penghargaan terhadap Thomas Paine dan filosofi okultis yang dia dukung. Orang-orang mengatakan nama samarannya tersebut merupakan penghormatan terhadap Christian Rosenkreuz, penemu perkumpulan Rosicrucian. Orang ini belum bisa diketahui siapa dia sebenarnya. Bisa saja dia adalah anggota dari Rosicrucian yang disuruh kelompoknya untuk membuat bangunan besar ini. Masih belum jelas maksud dan alasan dari RC Christian meminta dibuatkan bangunan ini. Kayak gini lah bagian Georgia Greenstone yang misterius ini. Nah, nanti muncul tuh gambarnya. Susko. Ya. Sip. Itu terdapat 10 perintah atau panduan yang diukir dalam 8 bahasa yang berbeda. 8 bahasanya itu Inggris, Spanyol, Swahili, bahasa di Afrika, Hindi, bahasa sekitar India, Ibrani, Arab, Cina, dan Rusia. Banyak orang menafsirkan kata-kata ini sebagai perintah untuk melaksanakan New World Order. Inilah 10 perintah yang diukir di batu tersebut. Nanti ada muncul lagi tuh. Suka-suka kawan. Itu lagi 10 perintah dalam versi bahasa Inggris ya, pokoknya. Nah, udah lihat kan 10 perintahnya apa-apa aja. Terus kami coba jelasinlah sedikit maksud dari 10 perintah itu. Perintah pertama yaitu maintain humanity under 500 million in perpetual balance with nature. Atau bisa diartikan mempertahankan jumlah penduduk dunia di bawah jumlah 500 juta jiwa supaya memiliki keseimbangan abadi dengan alam. Mungkin dari sinilah rencana program depopulation atau pengurangan populasi berasal, yaitu pengurangan populasi manusia sebanyak 90%. Jika dihitung dari jumlah penduduk bumi sekarang yang jumlahnya masih bermiliar-miliaran, perintah ini merupakan perintah pengurangan populasi manusia secara besar-besaran. Ini dikarenakan jumlah manusia yang sudah terlalu banyak sehingga alam gak mampu atau sulit mengimbangi jumlah manusia yang melonjak. Kira-kira gitulah maksud dari perintah pertama lah. Tapi yang jadi pertanyaan ini siapa 500 juta orang yang boleh hidup itu? Terus kenapa mereka melakukan diskriminasi sampai memusnahkan 90% umat manusia ya kan? Siapa? Kau termasuk 500 juta? Ini kayak ini apa namanya?
Kalau kau tahu film Captain America 2, itu di situ ada kelompok Hydra-nya buat algoritma gitu. Jadi semua orang di bumi ini pakai satelit kan, di scan. Jadi siapa yang kira-kira di masa depan bakal jadi pemberontak orang itu, siapa yang kira-kira bakal ngacauin rencana orang itu yang dibunuh. Oh, udah diprediksi berarti. Iya. Enggak, itu pun ada depopulasi juga. Orang itu mengurangi manusia setengah nggak salah. Apa Hydra yang buat ini? Bukan. Hydra itu ada. Nyata Hydra itu. Hydra kan ular. Betul. Perintah kedua, guide reproduction wisely, improving fitness and diversity, atau panduan reproduksi bijaksana, meningkatkan kebugaran dan keanekaragaman. Kata-kata ini merupakan tuntutan ke rakyat untuk memproduksi manusia dengan bijak, yaitu dengan meningkatkan kesehatan dan variasi. Berarti ini bermaksud agar manusia meningkatkan kualitas manusia yang dihasilkan. Jika manusia bagus yang diinginkan, ada kemungkinan manusia yang dianggap tidak bagus akan dibuang. Orang-orang itulah yang dibunuh nanti ya kan. Agak kejam juga ya kan, kayak diskriminasi gitulah ya kan. Oke, perintah ketiga, unite humanity with a living new language. Satukan manusia dengan lahirnya bahasa baru. Nah, ini mungkin bermaksud agar semua manusia lebih mudah saling berkomunikasi gitu ya. Jadi mereka bermaksud pakai satu bahasa aja untuk semua manusia. Nah, untuk sekarang loh, udah ada bahasa Inggris menjadi bahasa internasional ya kan? Iya. Mungkinkah bahasa Inggris ini adalah bahasa yang dimaksudkan dalam kata-kata ini? Jadi semua pakai bahasa Inggris saja? Nggak tahu lah ya kan. Perintah keempat, rule passion, faith, tradition, and outing with temperation. Mengatur 3 hal, yaitu gairah, iman, tradisi, dan segala hal yang berhubungan dengan amarah. Apakah temperation yang dimaksud di sini adalah kemarahan, kekesalan, kekerasan, dan sejenisnya? Kalau emang betulan, kacau kali sebetulnya kan. Orang tuh bisa ngatur nafsu, kepercayaan, tradisi, dan semuanya dengan amarah. Dengan kemarahan, orang nggak akan bisa ngontrol dirinya. Dan ini memungkinkan untuk para New World Orders memanfaatkan kesempatan ini dengan muncul dan menenangkan mereka dan dianggap sebagai sesuatu yang hebat dan penyelamat manusia dari kehancuran yang diakibatkan oleh kemarahan. Udah kayak diatur sengaja biar orang itu kayak dianggap kayak dianggap dewa gitulah. Jadi pahlawan ya. Iya, jadi kayak pahlawan gitu. Yang kelima, protect people and nation with fair laws and just courts. Melindungi manusia dan bangsa-bangsa dengan hukum yang adil dan sistem pengadilan. Kalau ini ya banyak tau lah, udah dipakai di setiap negara di dunia. Ya ini kayak hukum keadilan gitu, melindungi segalanya dengan sistem hukum yang adil. Ya sistem yang adil. Kenapa gue bilang lagi? Hanya sebatas mengatur orang mengatur manusia dalam itu dengan sistem hukum yang lebih adil aja gitu. Daripada yang sekarang ya. Ya sekarang adil nggak? Selanjutnya yang keenam, let all nation rule internally, resolving external dispute in world court. Biarkan semua bangsa mengatur untuk memecahkan masalah perselisihan eksternal secara internal di pengadilan dunia. Atau bisa juga biarkan bangsa-bangsa mengatur diri mereka masing-masing. Jadi kira-kira ginilah, kalau ada permasalahan eksternal di sebuah daerah, biarkan pengadilan dunia yang menyelesaikan permasalahannya. Atau bisa juga bangsa atau daerah itulah yang ngatur diri orang itu sendiri gitu. Nangkepnya mungkin kalau ada permasalahan harus diselesaikan bersama atau musyawarah. Mungkin iya, tapi kalau memang salah silakan dikoreksi ya, Wi. Lanjut yuk. Oke, perintah ketujuh, avoid petty laws and useless officials. Hindari pejabat tidak berguna dan peraturan yang mengada-ada. Atau bisa dibilang menghindari hukum kecil yang gak terlalu penting dan pejabat yang gak berguna gitu. Yang berarti hanya mempedulikan hukum besar aja. Ya simpelnya mungkin gitulah. Itu yang aku tangkap ya kan. Balik lagi, kalau emang ada kesalahan silakan dikoreksi lah. Lanjut. Perintah ke-8, balance personal right with social duties. Seimbangkan hal pribadi dengan pekerjaan sosial. Seimbangkan hak pribadi kita dengan urusan sosial. Mungkin di sini disuruh untuk mementingkan kepentingan sosial dulu, baru urusan pribadi kita gitu. Jika tentang individualisme, maka orang biasanya otomatis condong ke arah pribadi daripada sosial. Jika lebih pribadi, maka musyawarah pun yang merupakan urusan sosial akan jadi hal sulit. Apalagi manusia merupakan makhluk sosial. Jika tidak ditingkatkan jiwa sosialnya, maka manusia akan sulit dalam menjalani hidup mereka. Oke lanjut, ini yang ke-9. Prize, truth, beauty, love, seeking harmony with the infinite. Hormati kebenaran, keindahan, cinta untuk mencari harmoni yang tak terbatas. Prize mungkin bisa diartikan menghargai, tapi infinite bisa diartikan Tuhan dan tidak terbatas gitu. Kalau diartikan Tuhan, maka menghargai kebenaran, kecantikan, cinta, dan mencari keharmonisan dengan Tuhan, gitulah mungkin maksudnya ya.
Tapi kalau diartikan tidak terbatas, mungkin mencari keharmonisan sesama manusia terus menerus. Tetapi sesuatu yang terlalu banyak atau berlebihan itu nggak baik ya, dan pasti menimbulkan sesuatu dampak dari mencari keharmonisan terus menerus itu. Agak pusing nih begini dong, nggak ngerti juga. Nggak tahu ada bener apa enggak ya kan. Kalau yang masalah koreksi lah. Berikutnya nih perintah yang ke-10 atau yang terakhir. Bunyinya, be not a cancer on the earth, leave room for nature. Leave room for nature. Artinya janganlah manusia menjadi seperti penyakit kanker bagi bumi. Sisakan ruang untuk alam. Sekali lagi, sisakan ruang untuk alam. Ini juga berkaitan sama populasi kayaknya ya kan. Kata ini mengatakan jangan jadi kanker yang kita tahu itu penyakit kronis ya kan. Dan tinggalkan ruang untuk alam. Berarti maksud mereka berkata gini nih, bahwa manusia sekarang udah jadi penyakit bagi alam dan bumi kita. Manusia sering merusak alam, mengeksploitasi alam, hingga alam tak mampu lagi untuk bertahan. Lalu, cara untuk meninggalkan ruang untuk alam tidak lain dan tidak bukan adalah mengurangi populasi manusia itu sendiri. Nah, ini berkaitan sama perintah yang ke-1 tadi ya kan? Manusia tadi. Ya, yang mengurangi populasi bumi itu sampai tinggal 500 juta jiwa. Sip. Cuman 2 kali Indonesia berarti ya? Indonesia 250 sekarang kan? 270, 275 gitu. 2 kali Indonesia lebih dikit. Sekitar. Ya. Selain 10 perintah di atas, masih ada batu lain, yaitu batu di atas kelima batu yang tadi itu. Ya. Di batu itu terukir suatu tulisan yang ditulis menggunakan 4 bahasa, yaitu Babilonia, Sanskerta, Yunani kuno, dan hieroglif Mesir. Arti dari tulisan tersebut adalah let this be guidestones to an edge of reason. Selain kelima batu itu, ada batu lain yang terletak nggak jauh di sebelah kanan batu tersebut. Batu ini adalah explanatory tablet, atau batu yang bersifat menjelaskan keenam batu tersebut. Jadi ginilah kira-kira isi batunya. Di bagian paling atas ada tulisan The Georgia Guidestone Center Cluster erected March 22, 1980. Di bawahnya lagi terdapat tulisan gini, let this be guidestone to an edge of reason. Artinya ini benar-benar guidestone, batu petunjuk untuk zaman yang sedang kita diami sekarang. Terus ada sebuah kotak yang di sekelilingnya terdapat tulisan Babilonia, Yunani kuno, Sanskerta, dan hieroglif Mesir. Ini adalah bahasa yang digunakan dalam penulisan di batu teratas guidestone. Ya, kira-kira hanya penjelasan tambahan aja gitulah, kayak pelengkap lah gitu. Terus Georgia Guidestone ini juga dibentuk berdasarkan astronomi. Dari sudut astronomis, Georgia Guidestone memiliki sebuah lubang seukuran mata yang dibor dari arah selatan mana tuh? Ke utara, selatan ke utara. Selatan. Lubang ini terdapat pada pilar batu di tengah keempat batu yang lainnya yang dinamakan genome stone. Sehingga bintang utara bisa selalu terlihat. Ini melambangkan ketetapan dan orientasi dengan surga. Lalu di genome stone tadi juga terdapat slot berlubang yang berfungsi membuat jendela supaya ketika posisi matahari terbit pada musim panas dan dingin, solstice dan equinox dapat terlihat. Bagi yang nggak tahu, solstice tuh atau equinox tuh kayak apa? Titik balik apa ya? Titik balik matahari gitulah. Betul. Nggak pernah aku bahas tadi bang. Oh iya. Aku nggak tahu soalnya. Baca. Ya, kira-kira segitu aja lah pembahasan tentang Georgia Guidestone ini. Yang paling ganjel, nggak tau lah ya apa maksud dan tujuan dibangunnya batu ini. Entah cuma sebatas seni aja atau memang ada misi-misi tertentu di baliknya. Ya dong, soalnya berkaitan sama perintah untuk tatanan dunia baru gitu. Orang-orang awam pasti terkejut lah ya. Kok tiba-tiba ada 10 perintah aneh gini. Apalagi sampai memusnahkan 90% umat manusia kan. Udah parah kali lah. Tapi ya ini masih sekedar misteri dan konspirasi aja. Oh ya, balik lagi. Kalau penjelasan makna kami dari 10 berita tadi ada yang salah atau kurang mengerti, ya silakan dikoreksi lah. Kalau ya, nggak dimengerti silakan dikoreksi anjir. Kalau orang tuh nggak mengerti itu siapa yang nonton nggak ngerti. Oh, iya. Ya, koreksi itu bantu atau apa. Kalau salah, ya nggak tahu kita. Kau nggak denger anjir, kau ngomong kayak cuma denger di aku. Mic kau nggak denger. Oke, terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penyampaian kami. Saya Dio. Saya Pandu. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan.
Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan.